Assalamualaikum Sobat Football United. Pekan lalu, pekan yang luar biasa eh, bagi fans Manchester United dimanapun, termasuk juga Sobat Football United. Manchester United meraih trofi Piala FA, turnamen tertua di Inggris, mengalahkan prediksi, perkiraan, analisa bahkan dari Manchester City yang lebih diunggulkan. Manchester United bisa membalikkan itu semua, ya, datang sebagai tim yang tidak diunggulkan tapi mampu keluar sebagai pemenang. Secara pribadi gue secara ringan amatiran, pekan lalu mungkin akan menjadi pekan yang ataupun hari yang mungkin tidak akan gue lupakan, ya. Pengalaman langsung di Wembley menjadi juara sangat spesial, sangat luar biasa. Sobat Football United yang belum menyaksikannya bisa cari videonya, ya, ada di vlog. Jadi bisa juga melihat bagaimana suasana, bagaimana kemeriahan, bagaimana banyak hal lah yang terjadi di Wembley. Saksikan videonya, semoga suka. Dan terkait dengan kemenangan tersebut, ada artikel yang menarik di The Athletic yang ditulis oleh Laurie Whitwell dan juga Adam Crafton. Ada apa nih di belakang layar? Bagaimana persiapan dari Erik ten Hag yang ternyata ada hal-hal unik yang ingin gue angkat, ya. Ini artikelnya bagaimana Erik ten Hag menginspirasi kemenangan Piala FA dengan melakukan Al Pacino Team Talk, jadi pembicaraan Al Pacino, ya, dari salah satu filmnya. Juga bagaimana ada memori di Afghanistan dan juga persiapan 10 hari mempersiapkan taktik. Oke, cukup panjang, ya, artikel ini lumayan, tapi akan gue ambil beberapa bagian saja. Jadi di persiapan itu Erik ten Hag ini memanggil salah seorang staff security, di mana staff security ini pernah bertugas di Afghanistan, di mana dia ini terperangkap di sebuah desa dengan peletonnya, ya. Dan dia ini pasukannya sangat-sangat jumlahnya sangat-sangat di bawah dari jumlah lawannya. Dan akhirnya dia bisa lepas dari ancaman. Dan bagaimana dia melakukannya? Dia bekerja secara bersama-sama dan mereka berjuang untuk mencari jalan keluar. Walaupun ada beberapa anggotanya ini tewas, ya, di insiden tersebut, tapi tentu saja dia juga paham bahwa bisa jadi ada pengorbanan yang harus dilakukan oleh pasukannya di kejadian tersebut. Dan Erik ten Hag ini meminta staff security ini, ya, untuk merekam sebuah video untuk timnya dan ditunjukkan di hotel di London sebelum final terjadi. Dan di video tersebut dijelaskan kalau dia staff security ini, ya, perempuan ini nih menjelaskan video tersebut juga dengan sangat emosional karena memang pengalaman pribadi, ya. Dan dia juga mengatakan, ya, harus berjuang untuk menang. Dan yang menarik adalah bagaimana dia ini juga berada di Wembley. Dia ini ada untuk pengamanan di box director, di dekat Sir Jim Ratcliffe, di dekat Glazer, dan di dekat Sir Alex Ferguson. Dan juga raja masa depan UK, yaitu adalah Pangeran William. Dan setelahnya ini para pemain Manchester United mengenali, ya, sosok perempuan tadi itu yang ada di video dan mengucapkan terima kasih karena motivasi yang diberikan melalui video tersebut. Ini salah satu langkah luar biasa yang dilakukan juga oleh Erik ten Hag, ya, bagaimana dia betul-betul bertahu nih final nih butuh karakter. Jadi bukan hanya soal teknis saja tapi soal karakter, dan ini salah satu cara Erik ten Hag memompa semangat dari para pemainnya. Jadi untuk bisa bekerja secara bersama-sama. Dan bagaimana sosok yang direkam juga bukan pihak luar, ya, tapi salah satu memang staff, katakanlah demikian, ya, staff keamanan dari Manchester United. Dan disebutkan juga di artikel ini kalau video itu hanya salah satu langkah dari strategi Erik ten Hag
Dan dari sisi taktik, bagaimana Erik ten Hag ini sudah mempersiapkan final 10 hari sebelum terjadi. Dan ini dimulai dari kemenangan 3-2 menghadapi Newcastle di Old Trafford. Bagaimana dia mendrop Rasmus Højlund dan memakai tanpa striker murni, dan juga memainkan Sofyan Amrabat bersama-sama di lapangan tengah ya, bersama-sama dengan Kobbie Mainoo dan juga Bruno Fernandes serta Scott McTominay yang diposisikan lebih fleksibel di lini tengah dan juga memainkan false nine. Dan sistem ini juga diulangi lagi ketika kemenangan 2-0 menghadapi Brighton di hari terakhir di kompetisi Liga Inggris. Dan performa ini memuaskan Erik ten Hag ya. Bagaimana dia bisa melawan Pep Guardiola. Dan ini juga berarti bahwa Erik ten Hag tentu saja melepas formasi biasanya dan memakai lebih ke 4-2-4. Erik ten Hag juga tentu saja di pertandingan final lebih memilih Rafael Varane dan juga Lisandro Martinez akhirnya di posisi center back ya. Tapi bagaimana situasi lini tengah, Kobbie Mainoo, Bruno Fernandes, Scott McTominay, serta Sofyan Amrabat ini sebagian besar memang tidak berubah sampai dengan final tersebut. Bahkan posisi Sofyan Amrabat ini menyingkirkan gelandang pemegang Champions League, juara Champions League 5 kali, Casemiro. Pilihan dari Erik ten Hag di lini tengah ini sering dilakukan juga di latihan ya, dan semakin menunjukkan bahwa memang Sofyan Amrabat yang akan dipilih sebagai starter, menyingkirkan Casemiro. Dan hanya beberapa waktu atau beberapa hari sebelumnya ini memang sudah diindikasikan dengan lebih jelas kalau memang Sofyan Amrabat yang akan bermain duluan, lalu Casemiro akan bermain di bangku cadangan. Tapi beberapa saat sebelum final dilakukan, ternyata Casemiro ini memberikan catatan ya kalau dia mengalami cedera hamstring. Lalu ya di artikel ini dijelaskan juga bahwa pemilihan Amrabat ini jelas karena taktik dan bisa menjadi peran yang sangat vital dan juga penting di pertandingan menghadapi Manchester City yang menurut Erik ten Hag digambarkan sebagai tim terbaik di dunia. Tapi bagaimana Sofyan Amrabat menurut gue tampilannya sangat-sangat luar biasa. Kevin De Bruyne, lalu siapa? Rodri, Bernardo Silva, nama-nama luar biasa di gelandang Manchester City berhasil diredam. Salah satunya oleh penampilan luar biasa dari Sofyan Amrabat. Lalu juga ada situasi dengan Steve McLaren yang dengan kepergian dari Eric Ramsey, dia ini memegang tanggung jawab juga melatih set piece dan menginstruksi Kobbie Mainoo untuk menjaga Erling Haaland, dan ini juga berhasil strategi ini. Selain itu disebutkan di artikel ini lagi ya, bagaimana dari sisi karakter emosional ini juga setiap keluarga dari para pemain ini diminta untuk mengirimkan surat dan dibaca di hari Jumat sehari sebelum final, di mana di dalam surat tersebut juga ada beberapa yang mengirimkan gambar ataupun lukisan dari anak-anaknya, lalu foto keluarga, dan ini merupakan bagian juga ya dari strategi Erik ten Hag untuk memompa semangat dari skuad Manchester United. Juga tidak lupa bagaimana perkataan dari sang kapten yang memang disebar cukup viral juga oleh Bruno Fernandes tentu saja ya, mengenai surat terbuka kepada fans Manchester United, dan ini juga merupakan bagian dari rencana tersebut. Dan uniknya juga ya, dan disebutkan juga di artikel ini, bagaimana semua persiapan ini, wow, gue baca ini agak merinding juga ya, dilakukan dengan pemberitaan bahwa sebelum final Erik ten Hag ini akan dipecat apapun hasil dari final tersebut. Tapi bagaimana Erik ten Hag ini tetap fokus dengan segala persiapan untuk final.
di belakang layar pun juga terus dilakukan, termasuk bagaimana Michel van der Gaag yang melakukan meeting taktik di hari Jumat sore, dan ini semakin menjelaskan kalau posisi Sofyan Amrabat yang akan menggantikan Casemiro. Lalu juga dibagikan bagaimana atau ditunjukkan ya speech dari Al Pacino di salah satu filmnya, yang kurang lebih dikatakan di situ, Anda harus melihat orang-orang di samping Anda, lihat di matanya, dan saya pikir Anda akan melihat orang yang akan melakukan segalanya untuk Anda. Anda akan melihat seorang yang akan berkorban untuk dirinya, untuk tim ini, karena dia tahu. Dan ini tergantung juga situasinya seperti apa, dan Anda juga akan melakukan hal yang sama. Itu merupakan sebuah tim. Dan ya, bagaimana kita ini bisa sembuh, dan saat ini sebagai sebuah tim, kita akan mati juga sebagai individu-individu, dan itu adalah sepak bola. Itu adalah sepak bola. Lalu setelahnya, apa yang Anda akan lakukan dengan hal tersebut? Dan di artikel ini disebutkan Manchester United di pertanyaan terakhir itu ya, apa yang Anda akan lakukan dengan hal tersebut? Menjawabnya dengan kemenangan Piala FA. Itu merupakan beberapa rangkaian yang tentu saja ada mungkin banyak hal-hal lain yang tidak diungkapkan di artikel ini, tapi bagaimana persiapan yang menurut gua bukan hanya dari sisi taktikal, bukan hanya dari sisi teknis saja ya, tapi juga non teknis, karakter, mental, semua betul-betul disentuh, dilihat, dipersiapkan oleh Erik ten Hag yang luar biasanya. Sekali lagi ini dilakukan dengan pemberitaan yang menekan sebenarnya dari sang manajer ini. Disebutkan bahwa masa depannya sudah jelas, tidak akan berlanjut setelah final ini. Tapi di sisi lain juga ini menurut gua ya menunjukkan bagaimana di musim yang compang-camping ini Erik ten Hag sangat fokus. Dia bisa melihat atau ya melihat peluang ya, dan juga memprioritaskan hal yang bisa memang diperjuangkan untuk diprioritaskan, dan itu akhirnya berhasil untuk dimenangkan. Hal yang luar biasa menurut gue. Tapi bagaimana nasib Erik ten Hag ya, ketika video ini gue bikin belum jelas seperti apa, tapi menurut gue bagaimana cerita ini ya, pemberitaan ini yang ditulis di Athletic ini menurut gue sangat luar biasa. Bagaimana menurut Sobat Football United? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.